Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Ayo Podcast. Yang dimana Ayo Podcast ini merupakan satu kegiatan upload atau Ayo produktif untuk menemani teman-teman di dalam waktu luang teman-teman nih. Jadi teman-teman, pada kegiatan puasa kita hari ini, satu hal yang paling tidak lepas dari puasa yaitu penentuan awal puasa itu sendiri. Nah, for your information nih teman-teman kita dari Prodi Fisika telah melakukan pengamatan hilal nih bersama Klub Geo sama Himafis. Nah, yang dimana ini akan menjadi topik yang insya Allah menarik untuk dibahas. Nah, kemudian sekarang kita ditemani nih sama narasumber yang Masya Allah cantik, baik, serta merupakan salah satu dosen fisika di Fakultas MIPA. Oke, langsung bersama kita yaitu Ibu Siti Ala, SSI, MSI. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya nih Bu? Alhamdulillah lancar. Harus semangat ya Bu ya. Yeah. Nah, ini nih Bu, kan baru-baru ini Prodi Fisika mahasiswanya kan melakukan pengamatan hilal nih Bu ya bersama Klub Geo serta Himapis. Mungkin dari segi Ibu mungkin bisa dibahas nih Bu, dari segi definisi hilal itu sendiri mungkin Ibu. Oh, berarti kita mulai dari hilal definisi, ya. Iya. Okay. Jadi kan kalau misalnya kita belajar tentang tata surya ya, jadi kita omongin yang skala besarnya dulu. Ada matahari, ada bumi, dan ada bulan. Nah, si bumi itu berputar mengelilingi matahari dan ditemani oleh si bulan, yang dimana si bulan ini berputar mengelilingi bumi dan bersama dengan bumi berputar mengelilingi matahari ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kecepatan bulan untuk berputar mengelilingi bumi itu hampir sama dengan waktu rotasi bumi gitu. Jadi hampir sama satu hari. Makanya kenapa kita itu hanya bisa melihat satu arah bagian bulan saja. Iya, gitu. satu. Nah, ketika dia berputar mengelilingi bumi, itu ada bagian bulan yang kena sama matahari dan ada bagian yang nggak kena sama sinarnya matahari. Nah, ketika dia benar-benar tertutup oleh bayangan bumi, itu dinamakan bulan baru gitu ya. Jadi fase bulan itu ada beberapa fase. Yang pertama itu adalah bulan baru, dan kemudian setelah itu adalah fase bulan sabit yang kita sebut sebagai hilal, dan kemudian seiring dengan bertambahnya waktu itu dia nanti ada bulan setengah, kemudian bulan purnama, dan kemudian reverse lagi, balik lagi setengah lagi, kemudian sabit lagi, dan baru kemudian bulan mati. Nah, baru kemudian bulan baru. Nah, yang disebut dengan hilal itu adalah fase bulan sabitnya. Nah, oh iya. Kayak gitu. Oh iya Bu ya, jadi bulan sabit itu yang hilalnya Bu ya, menandakan adanya bulan baru. Awal Okay. bulan. Awal bulan. Oke. Kemudian Bu, kalau misalnya kita tinjau dari metodenya nih Bu, pengamatan hilal itu metodenya gimana sih? Bisa nggak sih kalau misalnya dilihat dengan mata telanjang gitu Bu? Bisa. Tapi Tapi tergantung, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita bisa melihat hilal itu atau tidak kayak gitu. Yang pertama mungkin dari kondisi langit saat itu cerah atau tidak, berawan atau tidak, ataukah dia ada hujan gitu ya. Dan kemudian polusi itu juga sangat mempengaruhi, baik itu polusi dari kendaraan bermotor ataupun polusi dari cahaya. Jadi cahaya lampu yang ada di kota itu juga akan mempengaruhi sinar si sabit gitu. Karena si sabit ini kan sebenarnya sangat tipis dia. Apalagi kalau masih sangat-sangat fase baru banget, itu dia sangat tipis. Kalau dilihat pakai teropong pun kadang hanya terlihat seperti sehelai rambut gitu. Jadi emang untuk melihat hilal itu nggak sembarangan orang bisa lihat. Kadang harus ahlinya ataupun orang yang sudah berpengalaman gitu. Nah, jadi yang pertama kali dilakukan agar bisa mengamati hilal itu adalah kita menentukan posisi pengamatan. Nah, ada beberapa syarat tempat pengamatan hilal yang ditentukan oleh BMKG. Ya, yang pertama itu dia harus kalau bisa itu berada di daerah yang tidak terhalang apa-apa. Jadi tidak ada gedung tinggi di dekatnya ataupun tidak ada pohon gitu. Dan disarankan juga berada di daerah yang tinggi. Kalaupun tidak bisa di daerah tinggi, itu pantai boleh gitu ya, karena kalau di daerah pantai itu biasanya kan nggak ada pohon, nggak ada bangunan tinggi, luas gitu ya, jadi terbuka, pandangannya luas gitu.
Nah, kemarin itu kan teman-teman Himafis itu di Luang Pantai Balu. Luang Balu. Iya, Nah, Luang itu Balu. sudah memenuhi syarat karena memang tidak ada yang menutupi pandangan kita di situ gitu. Hanya saja mungkin seringnya kalau di Pantai Luang Balu itu hilalnya tertutup sama awan gitu ya. Iya, Ya. itu juga sih yang terjadi waktu kemarin Bu ya, agak mungkin karena cuaca juga, jadi ya nggak terlalu terlihat gitu. Ya, saya ikut beberapa kali itu memang belum kelihatan gitu hilal di Pantai Luang Balu. Itu seringnya itu hilal itu kelihatan di pengamatan di Provinsi NTT gitu ya. Karena kalau kita tahu NTT itu dia langitnya itu sebenarnya lebih bersih gitu dibandingin sama NTB gitu, polusinya lebih sedikit. Jadi orang NTT itu pernah berhasil ngamatin hilal gitu. Oh, jadi kalau dari segi pengamatannya berapa kali ini masih belum pernah bisa terlihat gitu Bu? Saya kurang tahu sih beberapa tahun belakangan ini kalau yang saya ikuti di Luang Balu itu belum kelihatan. Belum gitu. ya Bu ya. Oh, kalau begitu Bu, kalau kaitannya nih Bu dari fisikanya mungkin itu menarik nih untuk kita. Kaitan fisikanya dengan hilal ini apa sih Bu? Mungkin dari segi tata suryanya? Iya, seperti yang tadi kan dia fase bulan itu. Jadi hilal itu kenapa dia sulit untuk diamati? Karena kan dia sangat tipis dan waktu dia berada di atas horizon itu sangat sebentar. Jadi kita hanya bisa melihat si hilal ini ketika matahari terbenam. Ya, ketika dia matahari terbenam, dia masih berada di beberapa derajat ketinggian. Nah, itulah derajat ketinggian inilah yang kemarin sempat diributin sama halayak ramai gitu karena bukan tiba-tiba ya, Kementerian Agama merubah standar yang awalnya ketinggian hilal itu 2 derajat dirubah menjadi ketinggian hilal 3 derajat. 3 derajat. Nah, jadi kalau tahun sebelumnya misalnya kita dapat melihat hilal pada ketinggian 1,5 derajat misalnya gitu, itu nggak bisa dikatakan hilal karena standarnya itu hilal itu minimal 2 derajat gitu. Nah, tapi sekarang dinaikin lagi standarnya jadi minimal 3 derajat. Jadi walaupun 2 derajat terlihat tidak bisa dikatakan hilal gitu Bu? Nggak bisa menurut standar Menteri Agama gitu. Nah, si Menteri Agama ini kan dia bikin standar itu nggak sembarangan ya. Jadi dia sudah mendapat rekomendasi dari dari LAPAN dan juga dari Neomabips namanya, itu adalah Persatuan Kementerian Agama di Asia Tenggara. Jadi itu menteri agama itu mereka punya forum sendiri terdiri dari negara Singapura, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Makanya kemarin itu yang kita mulai dari tanggal 3 kemarin ya. Nah, itu samaan dengan Singapura, Malaysia dan Brunei itu samaan kita tanggal 3 gitu. Nah, jadi ketinggian hilal itu adalah seberapa tinggi dia dari permukaan horizon. Jadi kalau kita bayangkan ya, bola langit ya, ada namanya bola langit ya, kayak misalnya kita punya bola bumi ya. Nah, ini ada bola langit juga gitu. Nah, posisi benda langit itu ditentukan dari posisinya, itu ketinggiannya itu berarti 3 derajat ke atas gitu. Nah, ketika matahari ke bawah itu si hilal ini tergantung posisinya kan. Nah, nanti dia akan lama kelamaan akan tenggelam karena dia biasanya kalau awal bulan itu derajatnya kecil. Jadi waktu dia berada di atas horizon itu sangat sebentar. Makanya kenapa pengamatan hilal itu sangat sulit gitu. Ditambah lagi karena matahari itu baru terbenam, itu masih ada sisa cahaya matahari gitu. Nah, yang dimana cahaya matahari yang kita lihat sebagai cahaya jingga itu berwarna orange. Nah, itu kalau hilalnya nggak tebal atau nggak tinggi itu bisa nggak kelihatan. Gitu. Tertutup karena cahayanya gitu ya? Iya. Jadi atmosfer bumi itu kan dia terdiri dari banyak molekul-molekul udara, belum lagi ada debu, belum lagi mungkin ada uap air. Nah, molekul-molekul ini itu akan membiaskan cahaya matahari sehingga menyebabkan langit itu berwarna orange ketika matahari tenggelam kayak gitu. Nah, dari situlah mungkin terjadi distorsi optik sehingga
kadang sebenarnya mungkin ada hilal di situ, tapi karena cahayanya kalah sama cahaya matahari jadi nggak kelihatan gitu. Makanya kenapa Kementerian Agama itu kemudian dia bikin standar ketinggiannya minimal 3 gitu biar bisa dilihat gitu. Oh iya. Walaupun dalam kenyataannya di bawah 3 itu ada yang bisa lihat gitu. Oh ya Ibu ya. Mungkin dari segi itu Bu ada beberapa pertanyaan nih Bu. Kalau misalnya kayak kemarin nggak terlihat gitu kan Bu ya. Jadi gimana sih Bu dari seginya kalau misalnya nggak terlihat gitu, apakah harus ganti hari lagi untuk ke besoknya atau gimana gitu Bu? Ya. Jadi kan kalender itu ada 2 jenis kan, kalender Syamsiah dan kalender Komariah ya. Syamsiah itu berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari, dan kemudian kalau Komariah itu perputaran bulan mengelilingi bumi gitu ya. Jadi kalau Syamsiah itu panjang harinya per bulan itu 30 sampai 31 hari. Kalau Komariah itu 29 sampai 30 hari ya. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan itu bulan apa namanya? Sa'ban ya. Sa'ban itu bisa berusia 29 atau 30 hari. Nah, jadi kita melakukan perhitungan dulu, perhitungan posisi hilal atau posisi bulan. Nah, dari perhitungan itu kita bisa menentukan kita akan mengamati di mana kayak gitu. Nah, jadi ketika hari ke 29 kita mengamati, hari Sa'ban ke 29 kita mengamati. Nah, kalau ternyata tidak terlihat pas hari ke-29 itu, maka kita bulatkan bulan Sa'ban itu menjadi 30 hari gitu. Tapi kalau kelihatan hilalnya ya udah berarti langsung puasa, besoknya langsung tarawih gitu kan ya. Langsung tarawih Bu ya. Iya. Jadi maghrib dulu terus tarawih dulu. Iya, terus maghrib dulu. Ya. Terus Bu kalau misalnya nih kan banyak sekali definisinya gitu Bu ya. Jadi pertanyaannya kalau dari segi definisi Ibu, definisi Ibu pribadi, hilal itu apa sih Bu? Ya mohon maaf ya kalau saya mungkin tidak terlalu paham arti bahasa Arabnya gitu ya. Ya kalau kita kalau dalam Al-Qur'an itu memang ada disebutkan bulan itu sebagai petunjuk waktu kayak gitu kan ya. Ya jadi kalau hilal definisinya ya bulan sabit itu, bulan sabit yang sangat muda itu gitu. Oh iya, yang sangat mudah gitu Bu ya. Oh ya, jadi itu definisi dari Ibu. Kemudian Bu kalau misalnya kita lihat kemarin nih nggak terlihat, berarti oh iya ya, karena nggak terlihat akhirnya besoknya kita nggak puasa juga Bu ya. Iya. Oke. Gimana sih Bu cara yang benar untuk melihat hilal kalau menurut Ibu? Memang benar-benar pakai teropong? Itu gimana? Ya, kan ada beberapa persepsi ya, penafsiran orang. Kalau dari kalau hadis Rasulullah kan bilangnya berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan berbukalah kamu ketika melihat hilal. Tetapi jika hilal itu tertutup atasmu, maka genapkanlah kayak gitu kan ya, menjadi 30 hari. Nah, di sini di hadisnya itu mengatakan jika kamu melihat gitu kan ya. Nah, definisi melihat ini kemudian memiliki banyak interpretasi sama para ulama gitu kan ya. Melihat bisa dengan mata sendiri atau melihat dengan teropong kayak gitu. Nah, yang melihat dengan mata dan teropong ini digunakan oleh kalau boleh sebut merek ya, oleh NU misalnya gitu kan ya. Nah, kemudian didefinisikan juga melihat di sini kan bisa aja dengan ilmu pengetahuan. Saintis. Ya, dengan ilmu pengetahuan. Jadi kan benda-benda langit ini dia bergerak ya dengan hukum alam ya, dengan hukum Newton kan, dia bergerak dengan hukum gravitasi, dia bergerak berputar mengelilingi matahari dan gerakannya itu berpola, sehingga kita bisa membuat rumusan persamaan tentang gerakannya itu, sehingga kita bisa memprediksi tahun depan 50 tahun lagi dia akan posisinya di mana gitu. Jadi kita bisa menghitung gitu. Sebenarnya walaupun tidak kelihatan, tapi kita bisa hitung dia memang sudah ada di situ, sudah di atas ufuk gitu si hilal ini gitu, walaupun tidak kelihatan gitu. Jadi ada beberapa interpretasi gitu, bisa melihat dengan mata, bisa melihat dengan teropong, ataupun melihat dengan ilmu pengetahuan kayak gitu.
Ada juga hadis yang lain yang mengatakan kalau tidak terlihat maka kira-kirakanlah. Nah, kata kira-kirakanlah ini yang kemudian diinterpretasikan dengan hisab atau menghitung gitu. Oh ya, Masya Allah. Jadi banyak sekali ya Bu ya mengenai hilal ini. Jadi dari ibunya tadi udah jelasin nih, ternyata ada beberapa hal yang udah kita dapat gitu dari hilal itu sendiri, bagaimana cara metode untuk mengamati hilal itu sendiri dari segi Islami maupun dari segi saintis. Nah teman-teman, mungkin itu saja ya dari pembahasan kita hari ini. Semoga menambah serta membuka wawasan kita mengenai hilal itu sendiri. Baik, saya Awan Dr. Putri Dimandani serta narasumber kita Ibu Siti Ala SSI MSI. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.